perkenalkan aku Aulia, mahasiswi pendidikan biologi semester 5 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Seperti biasa, aku bakalan sharing dan berbagi wawasan kepada teman-teman semua, yaitu masih dengan mata kuliah yang sama, itu tentang fisiologi tumbuhan. Nah, kali ini yaitu pertemuan yang ke-6 dan ke-7 itu membahas tentang respirasi. Jadi di video ini ada dua part respirasinya, ada respirasi part 1, ada respirasi part 2. Nah, di respirasi part 1 ini membahas tentang yang pertama itu ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau redox kan. Lalu yang kedua itu ada tentang lupa deh ya, senyawa berenergi tinggi. Yang ketiga itu tentang cara kerja enzim, dan yang keempat itu tentang glikolisis yang merupakan tahapan dari si pemecahan gula. Nah, bicara respirasi, teman-teman udah tahu kan respirasi ini seperti ini. Masuk oksigen dan keluar karbon dioksida itu pada manusia. Pada tumbuhan nggak seperti itu kan, karena dia memiliki cara khusus atau cara tersendiri. Maka dari itu di video ini aku bahas tuntas kira-kira seperti apa ya proses respirasi pada tumbuhan. Nah, respirasi secara umum atau kita itu dapat diartikan sebagai proses pertukaran gas di dalam paru-paru. Nah, padahal dalam ilmu biologis nggak seperti itu loh. Nah, punya poin-poin penting tersendiri atau definisi tersendiri. Nah, respirasi itu merupakan proses di mana pembongkaran atau pemasukan atau pembakaran zat-zat yang ada di dalam tubuh itu berasal dari sumber energi, berasal dari sel-sel tubuh untuk diubah lagi menjadi tenaga. Nah, sama seperti itu pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan itu terjadi pada stomata pada umumnya, pada si daun, dan tentunya menyerap oksigen itu melalui molekul organik dan dilepas itu melalui karbon dioksida. Nah, itu tuh tergantung pada kondisinya. Jika keadaannya aerob, maka respirasi pun juga aerob. Jika dalam keadaan anaerob, maka respirasi pun juga dilakukan dengan anaerob. Itu dia sekilas pemahaman umum itu tentang respirasi. Semoga teman-teman gak salah arti lagi kan. Dan semoga apa yang aku sampaikan kira-kira oh iya ya menjadi wawasan untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, reaksi respirasi ini merupakan pada hakikatnya merupakan proses di mana reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul menjadi molekul-molekul organik itu seperti ada karbon dioksida, lalu juga ada karbon H2O. Jadi dari si gula menjadi karbon dioksida dan oksigen dan air. Dan tentunya selanjutnya respirasi itu juga dapat diartikan sebagai proses di mana pengambilan oksigen untuk diubah menjadi molekul-molekul organik seperti karbon dioksida, lalu juga ada air dan ada energi. Nah, pada hakikatnya reaksi ini adalah reaksi redoks di mana ada yang penaikan dan ada penurunan. Nah, tentunya substrat dioksidasi itu menjadi karbon dioksida, sedangkan oksigen itu dikatalis menjadi oksidator dan dioksida lagi menjadi si H2O atau menjadi uap air. Nah, kira-kira seperti ini ya gambaran bagaimana proses reduksi dan oksidasi pada si tumbuhan. Nah, seperti ini ya reaksi oksidasi itu dari CH4 ditambah 2O2 itu menghasilkan karbon dioksida ditambah 2H2O. Sedangkan untuk reaksi reduksi ada 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, seperti itu ya gambaran dari reaksi reduksi dan oksidasi. Dan hal ini dimanfaatkan dalam sintesis anabolisme, gerak, dan pertumbuhan pada si tanaman. Oke, itu dia tentang pembahasan indikator 1. Selanjutnya kita masuk ke indikator kedua. Indikator yang kedua adalah senyawa berenergi tinggi. Nah, senyawa berenergi tinggi ini merupakan salah satu proses respirasi yang sangat penting sekali. Respirasi itu merupakan proses mobilisasi di mana energi tersebut dilakukan dasar hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk memenuhi kebutuhan fungsinya atau menjalankan fungsi kehidupannya. Nah, senyawa berenergi tinggi juga dapat berupa sebagai perombakan atau pembentukan zat-zat energi. Nah, itu dapat berupa ATP, dapat berupa ADP, dan dapat berupa AMP. Nah, ADP ini merupakan adenosin trifosfat. Yang kedua yaitu ada ADP, itu merupakan ADP adenin difosfat, dan yang ketiga itu ada AMP, itu adenin monofosfat. Jadi kalau mono 1 difosfat 2, dan yang ketiga itu ada trifosfat. Nah,
trifosfat atau fosfat ini merupakan salah satu sumber yang penting bagi sebuah energi. Karena kenapa? Karena fosfat ini mempunyai berfungsi sebagai pemeliharaan, juga berfungsi sebagai pertumbuhan, reproduksi, dan pengikatan antara sel-sel dengan metabolisme tentunya. Nah, selain dari itu, adenin trifosfat atau ATP ini juga dapat dilakukan melalui cahaya matahari dan tentunya berperan penting dalam proses pembentukan atau pemecahan gula seperti glikolisis, ada siklus Krebs dan kawan-kawannya. Dan tentu saja jika tidak ada ATP atau jika tidak ada ADP AMP, mungkin saja proses pengikatan energi tidak dapat terjadi tentunya. Nah, itu dia indikator kedua, itu tentang senyawa berenergi tinggi. Karena tingginya tadi sangat dibutuhkan dalam proses respirasi. Selanjutnya kita masuk indikator yang ketiga adalah enzim atau cara kerjanya. Enzim merupakan salah satu fermen yang berasal dari bahasa Yunani. Di fermen tadi itu merupakan salah satu bahasa lainnya ya, berasal dari bahasa Yunani. En itu di dalam dan zim artinya ragi. Jadi enzim dapat diartikan sebagai proses di mana senyawa yang tersusun dari protein dihasilkan oleh sel-sel dan berfungsi sebagai katalisator. Nah, enzimnya itu hidup di dalam sitoplasma. Nah, kenapa dia biokatalisator? Karena dia ini berfungsi sebagai mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi-reaksi tersebut dapat berjalan. Dan seandainya jika enzim nggak ada atau enzim terganggu, maka proses aktivitas dan semua reaksi yang dikatalis pun juga nggak akan terjadi, juga terganggu. Jadi enzim ini sangat berperan penting dalam proses metabolisme dan respirasi pada si sel. Sifat enzim yang perlu kita ketahui, yang pertama, enzim itu adalah protein. Jadi kalau seandainya enzim itu nggak tahan panas ya, jadi seandainya kalau suhu tinggi maka ya nggak mungkin karena sifat protein tadi, jadi mengakibatkan dia rusak. Lalu yang kedua tuh biokatalisator. Nah, sebagaimana aku sempatkan tadi, dia ini berfungsi sebagai mempercepat reaksi tanpa dia bereaksi langsung. Lalu yang ketiga adalah bekerja sangat spesifik, dan itu terjadi pada nggak semua zat, hanya zat-zat tertentu yang bisa dikatalis oleh si enzim. Lalu yang keempat itu bekerja secara bolak-balik, misalnya lemak itu menjadi asam lemak, itu menjadi gliserol, lalu balik lagi menjadi lemak. Lalu yang keempat, yang kelima deh maksudnya, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yaitu hanya berkisar mampu itu sekitaran 30 sampai 70 saja. Seandainya kalau pada suhu tinggi ini gimana dong? Juga nggak bisa karena jadi inaktif, jadi nggak bisa aktif lagi. Kalau pada suhu yang tinggi di atas 60 derajat contohnya, maka enzim akan rusak karena sifat protein tadi. Lalu yang terakhir yaitu yang ke sifat dari enzim adalah substrat asing dapat menghambat kerja enzim. Nah, substrat itu disebut dengan inhibitor. Inhibitor itu ada dua, inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif itu sama bentuknya itu seperti substrat, sedangkan kalau inhibitor non kompetitif, nah dia itu memiliki substrat yang tidak dapat lagi berikatan karena sudah berikatan dengan substrat sebelumnya. Nah, itu dia ada beberapa sifat enzim yang perlu kita ketahui. Nah, jadi maka dari itu enzim itu sangat berperan penting dalam proses katabolisme dan metabolisme. Nah, itu dia sekilas tentang enzim. Yang menjadi pertanyaan teman-teman semua, gimana ya cara kerja enzim? Tentu teman-teman semua udah paham kan, udah pernah belajar juga waktu kelas 3 SMA. Bagi yang udah kuliah ya, kalau yang udah kelas 1 mungkin perlu dibaca-baca dan mungkin dengarkan video aku ini. Nah, cara kerja enzim ini menurut permodalan itu ada dua, teori gembok and kunci yaitu long and key, dan ada teori kecocokan induksi atau induced defeat. Nah, yang pertama itu tentang teori gembok dan kunci. Ini dikemukakan oleh si Emil Fischer, di mana menurut pendapatnya gembok itu dianggap sebagai enzim dan kunci itu sebagai substrat. Mereka cocok, kompleks, maka terbentuk produk. Nah, kira-kira terbayang nggak kan? Lalu yang kedua itu teori kecocokan induksi. Oh iya, yang pertama itu bekerja secara spesifik ya. Lalu yang kedua itu teori kecocokan induksi, itu induced defeat, dikemukakan oleh Daniel Rosland, di mana menurut pendapatnya enzim itu bentuknya itu nggak terbentuk tadi, jadi bentuknya itu nggak disesuaikan nanti. Nah, masuk si substrat disesuaikan oleh substrat. Nah, mereka berkompleks, bekerja sama sehingga terbentuklah si produk. Nah, jadi itu dia menurut Daniel Rosland, nggak spesifik. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan gimana enzim itu nggak bekerja secara optimal. Yang pertama,
yaitu suhu. Nah, seperti aku bilang tadi, enzim itu bertahan pada suhu 30-40. Di atas itu dia denaturasi dan di bawah itu dia inaktif, terutama pada 0 derajat. Lalu lalu yang kedua itu ada perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim dan substrat. Nah, jadi mereka ini harus seimbang antara enzim dan substrat. Seandainya enzim sedikit, substrat banyak, maka pergerakan pun lambat. Kalau seandainya banyak, ya mungkin nggak normal kan. Lalu yang keempat adalah inhibitor enzim. Jadi inhibitor tuh sangat berperan penting sekali dalam proses cara kerja enzim karena dia itu sebagai zat penghambat. Nah, itu dia tentang cara kerja enzim. Nah, gimana teman-teman, udah paham kan? Oh, alhamdulillah. Yeay. Ini indikator 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang keempat adalah glikolisis. Glikolisis, mungkin teman-teman gak asing lagi kan istilah itu. Iya, benar sekali. Glikolisis ini merupakan salah satu tahapan dalam proses respirasi sel. Jadi ini merupakan tahapan pertama. Untuk tahapan kedua, 3, dan 4 akan kita bahas ke respirasi part 2 di video berikutnya. So, stay tune terus. Nah, respirasi glikolisis. Glikolisis ini memiliki ciri-ciri atau dapat kita artikan sebagai proses pengubahan gula itu menjadi asam piruvat. Nah, dia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, glikolisis itu dapat berlangsung secara aerob ataupun anaerob. Baik ada respirasi ataupun nggak ada respirasi, dia itu tetap berjalan glikolisisnya. Yang kedua, dalam glikolisis itu terdapat yang namanya enzimatis, ADP, dan ada ATP tentunya. Lalu yang ketiga, nah si ADP dan ATP ini berperan penting dalam pemindahan fosfat itu dari mana satu molekul ke molekul lain. Jadi di sini hasil produk akhir dari si glikolisis itu adalah secara langsung dia menghasilkan 2 NHDH atau 6 ATP, sedangkan secara langsung atau itu tidak ya, secara langsung dia menghasilkan 2 ATP. Maka dari itu, glikolisis ini merupakan tahapan awal dalam proses respirasi. Seandainya dia terganggu, maka terganggu aja proses-proses berikutnya. Nah, untuk bagaimana proses dari glikolisis, teman-teman bisa lihat ke slide berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini ya gambaran dari proses glikolisis. Nah, sebelum itu kita bahas yuk satu-satu. Nah, yang pertama yaitu adalah fosforisasi glukosa oleh ATP. Nah, di sini penambahan satu fosfat mengakibatkan dia menghasilkan pula 6 fosfat dan tentunya dari ATP menjadi si ADP. Nah, ini dibantu oleh si enzim heksakinase dan ion Mg++. Lalu disusun kembali dan menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, di sini ini dipecah 2 atom C dan sebelumnya dia memiliki 6 kan. Nah, dipecah itu 2 gliseridal 3 fosfat. Nah, oke, ada gliseridal 3 fosfat dan ada dihidroksiaseton fosfat. Nah, di sini untuk yang gifosfat ini menjadi 1,3 bifosfat ya, sama ya karena yang tadi itu dipecah menjadi 2 atom C ya kan. Nah, selanjutnya ada proses fosfoglyrosinase. Nah, ini dia yang ke-8 ada fosfoglyrosimutase yang menjadikan dia 2 fosfat atau 2 BG enolase. Dan nah, ini dia piruvat dan tentu saja ADP tadi menjadi ATP. Nah, ini yang aku bilang tadi. Oke, glikolisis tahapan pertama kan dari gula, oksidasi, siklus Krebs, dan transfer elektron akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Penjelasan aku referensi part 1 di mana ada membahas tentang ada reaksi reduksi oksidasi sehingga berenergi tinggi, ada cara kerja enzim dan glikolisis. Nah, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan stay tune terus dan see you next video guys. Thank you. Bye.